Hai semuanya, hari ini kita akan membahas satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisah orang bunian mengganggu manusia. Menurut cerita orang tua, bunian merupakan satu makhluk alam gaib yang berbeza dengan jin. Ada juga yang mengatakan mereka hasil dari perkawinan manusia dan jin. Ada juga setengah orang menganggap bunian itu adalah makhluk yang berjenis jin. Orang bunian ini tidak boleh dilihat oleh manusia biasa, hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu yang terpilih. Hai everything. Mereka dikatakan tinggal di alam kayangan. Kalau kita lihat di film Cina, kita boleh lihat gadis-gadis bunian yang sangat cantik dan menggoda. Bede jangan sundal. Alam kayangan ini dikatakan ianya terletak di antara langit dan bumi. Ini menjadikan kewujudan bunian itu sangat misteri. Bunian ini hidup di dunia mereka sendiri. Mereka hidup di alam mereka sendiri. Ada orang yang pernah melihat bunian. Mereka mengatakan, bunian kelihatan seperti gadis yang sangat cantik. Seperti Maria Ozawa. Astaga, sundal. Mereka ini hidup berkelompok dan mempunyai keluarga tersendiri. Sejak zaman dahulu lagi, sejak kecil, sejak sebelum lahir lagi, banyak orang bercerita tentang bunian ini. Banyak versi yang kita dengar tentang bunian ini. Mereka mengatakan, orang bunian sering menyebabkan banyak orang tersesat di hutan. Mereka juga mengatakan, orang bunian ini memilih lelaki yang sangat soleha, seperti Alip Sukri. Dan mereka memilih lelaki seperti itu untuk menjadi suami mereka. Artinya, mereka ingin mengawini lelaki yang soleha. Dan banyak lagi cerita tentang bunian ini yang kita dengar, yang sendiri kamu dengar tentang bunian ini. Ada satu cerita tentang seorang lelaki yang dikenali sebagai Stanley Ko. Dia telah bertemu dengan gadis cantik yang dikatakan sebagai bunian. Stanley Ko telah dilaporkan hilang selama 7 hari di Gunung Singai. Setelah 7 hari, Stanley Ko berjaya diselamatkan oleh penyelamat. Menurut cerita, Stanley Ko telah menceritakan bahwa dia telah hilang karena dia mengikuti seorang gadis cantik yang mengumpan dia dengan sekuntum bunga yang sangat menawan. Gadis cantik ini telah membuat Stanley Ko terpesona dan lalu Stanley Ko mengikuti dia. Hingga kan Stanley Ko berhari-hari mengikuti wanita tersebut. Setelah Stanley Ko diselamatkan, dia menceritakan bahwa sebenarnya dia mendengar suara-suara dari penyelamat, dari orang kampung, dari ahli bomba yang memanggil-manggil namanya. Cuma dia tidak boleh menyahut panggilan mereka karena dia merasa mulut dia itu terkunci. Menurut ahli paranormal, Stanley Ko sememangnya telah dilitupi oleh alam dunia bunian. Yang paling peliknya, Stanley Ko ini sebenarnya hilang berdekatan dengan perkampungan orang. Jika dia pergi di mana-mana arah pun, dia pasti akan menemui perkampungan. Tetapi selama 7 hari, dia mengelilingi tempat tersebut bersama dengan wanita cantik itu yang dikatakan sebagai bunian. Dia tetap tidak menemui jalan keluar. Setelah 7 hari, Stanley Ko telah ditemui kembali, ditemui selamat dalam keadaan yang sangat lemah, ya seperti tidak berdaya karena berhari-hari dia tidak makan. Tahun lalu, seorang lelaki yang dikenali sebagai Ashraf Hassan, atau dia lebih dikenali sebagai Acap, telah hilang ketika dia menyertai larian Topeng Utla Trail. Pada tanggal 23 Mac, Acap dilaporkan telah hilang. Hingga saat ini dia masih lagi belum ditemui. Banyak cerita tentang kes kehilangan Acap ini. Banyak versi yang kita dengar tentang kehilangan Acap. Ada yang mengatakan Acap telah hilang karena dia berkawin dengan orang bunian. Ada juga yang mengatakan Acap enggan pulang, enggan kembali karena dia bahagia tinggal di alam bunian. Dan ada juga yang mengatakan dia telah disembunyikan oleh bunian. Serta banyak lagi kisah-kisah yang tidak ada kesahihannya tentang kes kehilangan Acap ini.
Semoga satu hari nanti kita berdoa agar Acap akan segera ditemui. Walaupun banyak kisah-kisah yang diceritakan tentang Acap ini, namun realitinya kehilangan Acap ini telah menyebabkan keluarganya sangat sedih dan juga rakyat Malaysia yang baik-baik ini sangat sedih, prihatin tentang kehilangan Acap ini. Terdapat beratus-ratus orang telah terlibat secara sukarela untuk mencari Acap ini. Dan ada beberapa orang telah menceritakan pengalaman mereka selama mereka mencari Acap. Salah satu orang yang mengikuti misi mencari Acap telah menceritakan, sepanjang mereka mencari Acap, ada beberapa kejadian pelik yang terjadi. Salah seorang sukarelawan yang mencari Acap dikenali sebagai Amaruddin Daud mengungsikan kejadian pelik yang mereka alami. Beliau menceritakan, ada seorang lelaki tua telah menemui mereka dan dia menunjukkan alamat atau arah di mana keberadaan Acap. Yang peliknya, tiada di antara kumpulan mereka menyadari kehadiran lelaki tua tersebut. Setelah mereka menyadari, lelaki tua itu telah menghilangkan diri dengan begitu saja, seperti magic. Tidak cukup dengan itu, panjang misi mencari Acap itu, terdapat kejadian pelik, kejadian seram di mana mereka disentuh di kepala dan di bahu. Dan mereka juga mendengar bunyi motor. Itu kawasan bukit, bro. Bagaimana motor ada di sana? Kan? Dan mereka juga mendengar lagu tradisional berentak inang. Dan leke-leke, seperti itu. Muhammad Azharul Mukris telah hilang selama seminggu ketika mengikuti rakan-rakannya mendaki gunung. Setelah dia dijumpai, remaja ini telah menceritakan pengalamannya selama 7 hari. Di dunia manusia, dia telah hilang selama 7 hari. Namun di dunia bunian, dia katakan dia hilang selama 3 hari. Menurut cerita beliau, dia telah mendaki bukit bersama dengan bos dan rakan-rakannya. Dan dia telah mendahului mereka, rakan-rakannya yang lain, karena dia ini laju berbanding dengan bos. Setelah Azharul mendahului rakan-rakan yang lain, dia telah sampai di puncak. Tiba-tiba dia melihat seorang budak kecil, budak perempuan sedang memperhatikan dia. Budak kecil itu, budak perempuan itu memandang dia dengan sangat tajam. Lalu, tiba-tiba Azharul dengan pikiran kosong seperti dipukau, dia mengikuti budak perempuan itu. Dalam keadaan tidak sadar, Azharul mulai menyadari dia sudah lama berjalan bersama dengan budak kecil tersebut. Dan dia mulai memasuki alam dunia bunian. Setelah mereka berhenti, budak perempuan itu telah membawa Azharul di sempadan antara alam manusia dengan alam dunia bunian, di mana Azharul pada masa itu hanya berada di sempadan alam manusia dan alam bunian. Dan dikatakan, dan dia juga menceritakan ketika dia sampai di tempat tersebut, dia melihat wanita cantik, gadis cantik yang dipahamkan sebagai kakak budak kecil tersebut. Dan budak kecil itu atau budak perempuan itu meng-offer, dia promote kakaknya, dia katakan, "Hey Azharul, you nak kawin dengan kakak Aita. Kalau you kawin dengan kakak Ai, you harus tinggalkan keluarga you. You harus jangan ingat siapa-siapa lagi." Tapi remaja yang taat dengan ibu bapak ini, dia katakan bahwa, "Oh, saya sangat setia, saya sangat taat dengan orang tua saya. Bagaimana saya ingin berkawin dengan bunian ini tanpa restu ibu bapak saya?" Gadis cantik itu yang seperti Maria Ozawa tetap ingin memaksa dia berkawin dengan Azharul. Dan akhirnya setelah Azharul menolak, bunian itu kelihatan seperti marah. Dia cuma berdiam diri. Dan yang paling peliknya, dia ceritakan juga selama dia berada di sana, dia melihat bunian-bunian itu mengadakan sholat, berdoa, baca Al-Quran, dan katakan Al-Quran yang mereka baca itu sangat besar, sangat besar, besar, dan besar. Buku dia seperti mungkin 2-3 kali ganda besar dari saya. Dan Azharul juga menceritakan, jika dia bersetuju berkawin dengan gadis itu,
dia akan dibawa ke alam perkampungan Bunian atau alam Bunian. Dan jika dia mengikuti alam Bunian itu, dia akan kembali ke alam manusia. Tiba-tiba ada ular yang pandai berkata-kata yang mengatakan bahwa lihat cahaya ini. Lalu dia melihat arah cahaya dan dia tiba-tiba sadar. Lalu dia diselamatkan oleh orang kampung dan juga ahli bomba oleh penyelamat. Tentang kisah Asrarul ini kamu boleh lihat di YouTube, di TV3, di Motif Viral. Jadi kamu lihat di sana tentang bagaimana Asrarul menceritakan sendiri pengalamannya. Jadi rekan-rekan, setakat ini saja video saya kali ini. Terima kasih karena menonton video ini hingga selesai. Kanyang boso. Bye, jumpa lagi dalam video yang selanjutnya.